Baik, Shalom, selamat sore semuanya rekan-rekan pastor dimanapun berada pada kesempatan hari ini luar biasa, senang sekali kita bisa sama-sama berfellowship. Mungkin ini the first fellowship ya di tahun ini, kita Zoom sama-sama luar biasa. Dan sebelum kita akan memulai, saya akan coba tampilkan rundown dari Zoom kita, pertemuan kita pada malam hari ini. Saya akan share screen-nya terlebih dahulu. Oke, semua sudah bisa lihat ya. Oke, jadi nanti akan ada doa pembukaan. Yang pertama, yang kedua ada worship yang dipimpin oleh Pastor Yohana Markus. Ini lagunya. Lalu ada setelah itu kesaksian pertama dari wilayah pertama dari Pastor Vito. Lalu ada doa syafaat, firman Tuhan oleh Pastor Rita. Dan setelah itu kita akan worship lagi sama-sama satu lagu. Ini lagunya. Lalu akan yang ketujuh doa syafaat. Dan ada masing-masing durasi doa syafaat dan juga apa yang didoakan, isi dari doa syafaat itu. Lalu yang kedelapan kesaksian dari wilayah 5. Lalu ada juga wejangan dari Majelis Pusat, dalam hal ini akan diwakilkan oleh Pastor Lim Bambang nomor 9. Lalu nanti 10 doa penutup, doa berkat oleh Pastor Swandoko Roslim. Dan yang terakhir nanti ada kesempatan serba-serbi yang akan dipimpin oleh Pastor Heri Buntu. Dan durasi total dari kebersamaan kita di Zoom ini adalah 65 menit. Dan nanti sistemnya adalah kita akan mengalir sesuai dengan urutan dari rundown ini. Nanti saya akan tampilkan urutan demi urutannya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang tercantum namanya disebutkan di rundown ini, silakan saja langsung memulai apa yang akan dilakukan sesuai dengan rundownnya masing-masing. Baiklah Bapak Ibu saudara, pertama kita akan mulai dengan pembukaan dan mengalir seterusnya sampai selesai. Terima kasih. Silakan Pastor Agus. Shalom semuanya, pastor-pastor yang luar biasa. Senang sekali hari ini kita bisa mempunyai suatu acara yang sangat luar biasa. Kami atas nama Majelis Pusat pertama mengucapkan terima kasih yang tak terhingga untuk rekan sahabat Pastor Yohana Markus yang telah menggagas acara ini, sehingga acara ini bisa terselenggara. Betul seperti yang disampaikan oleh Pastor Robert KPA dari Bali yang luar biasa, yang suara tidak pernah berubah, bahwa ini adalah the first ya, acara ini yang pertama. Kemudian dilanjutkan dengan usul dari Pastor Yeni untuk acara ini bisa disinambungkan. Luar biasa sekali. Dan ini adalah acara yang sangat luar biasa sehingga kita bisa berfellowship. Di samping itu kita juga bisa mendapatkan sesuatu feedback yang luar biasa di dalam pengembangan kita, di mana kita bisa sharing dari pastor-pastor senior, ada kesaksian-kesaksian di sini yang menguatkan iman kita. Ini sungguh luar biasa. Dan ini sangat penting sekali di saat-saat pandemi sekarang ini. Walaupun kita ini adalah para pastor, di antaranya ada yang sangat senior sekali, tapi kita masih tetap manusia biasa yang terpengaruh dengan situasi kondisi yang sedang kita hadapi saat ini. Nah, dengan kita mengadakan acara seperti ini, saya sangat percaya bahwa acara ini sangat memberkati bagi kita semua. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan sekali partisipasi dari semua PI. Tadinya saya mengharapkan acara ini paling tidak diikuti oleh 100 PI seluruh Indonesia. Ya, kita berharap ke depannya kita boleh menaruh lebih perhatian untuk acara ini, karena acara ini memberkati dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Nah, untuk itu saya juga atas nama Majelis Pusat mengucapkan terima kasih untuk dan salam untuk semua rekan-rekan Majelis Wilayah, untuk semua rekan-rekan PI di seluruh Indonesia dan juga di luar negeri. Bersyukur untuk semua rekan-rekan yang sudah disembuhkan Tuhan.
Dan hari ini kita akan mendengar kesaksian-kesaksian yang sangat luar biasa. Saya percaya ada banyak kesaksian yang lain yang siap nanti untuk disampaikan pada acara-acara selanjutnya. Karena kita percaya bahwa di tengah-tengah kesulitan yang kita hadapi, tangan Tuhan bekerja dan selalu bekerja dengan sangat luar biasa. Kita tidak akan pernah bisa melihat mujizat tanpa kita masuk dalam proses kesulitan, masalah, badai. Dan di sana kita melihat tangan Tuhan yang luar biasa, dan kita akan melihat nanti mendengar kesaksian dari rekan-rekan kita. Sekali lagi salam untuk rekan-rekan semua, tetap semangat di dalam pelayanan, tetap berbagi, dan saya bersyukur untuk rekan-rekan yang sudah dipulihkan kesehatannya. Saya tidak dapat menyebutkan satu demi satu, dan atas nama Majelis Pusat juga mengucapkan turut berduka cita untuk salah satu rekan kita yang telah lebih dulu dipanggil Tuhan beberapa hari yang lalu, yaitu Pastor Rini Idawati. Kami mengucapkan turut bersimpati dan kami berdoa untuk semua keluarga, kiranya Tuhan pulihkan, Tuhan kuatkan. Tetap rekan-rekan berhati-hati di dalam kita masih menjalani pandemi ini. Ya, mudah-mudahan saya pantau pandemi ini agak menurun dari level 4 ke level 3 dan seterusnya. Mudah-mudahan akan trennya terus menurun sehingga kita bisa bertemu kembali muka dengan muka. Tadi sebelum acara ini mulai saya ngobrol dengan wilayah 3, sudah kangen semua untuk menikmati masakan-masakan. Perlu Bapak Ibu ketahui para pastor, di wilayah 3 itu jago-jago masak semua. Mungkin di wilayah 1, wilayah 2, wilayah 4, wilayah 5 juga sama. Tapi yang saya tahu wilayah 3, wah luar biasa. Cibinong, Bandung, wah itu Bekasi, luar biasa. Makanannya bermacam-macam, tapi mantap-mantap semua, enak-enak semua. Saya ingin segera untuk merasakannya. Baik, Bapak Ibu Saudara, itu saja pembukaan dari saya. Jadi tetap semangat, acara ini sangat luar biasa. Terima kasih juga untuk host kita yang luar biasa. Terima kasih untuk Pastor Heri Wuntu. Terima kasih untuk semua. Selamat mengikuti acara ini sampai dengan selesai. Saya yakin acara ini walaupun durasinya cuma 1 jam, pasti akan sangat memberkati. Kasih tahu rekan-rekan yang lain untuk bulan depan supaya bisa bergabung dalam acara ini, sehingga acara ini bisa memberkati seluruh PI GPPK kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati, mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk acara ini Tuhan, karena kami yakin acara ini berasal dari gagasan Tuhan Yesus untuk kami, GPPK seluruh Indonesia, bahkan GPPK sampai di Australia. Terima kasih Tuhan, Tuhan memberkati acara ini, Tuhan tolong para pembicara Tuhan, Tuhan pimpin sampai dengan selesai, Tuhan tolong juga sinyal supaya bisa tetap bagus, sehingga kami dapat menyelesaikan acara ini dengan luar biasa. Kami sangat yakin dan percaya bahwa acara ini akan memberkati bukan cuma kami, tapi akan memberkati Indonesia, akan memberkati kami semua. Terima kasih Bapa di sorga, urapi pembicara Pastor Rita Limanta, urapi juga para kesaksian, urapi juga worship leader, urapi juga semua yang mendapat bagian dalam acara ini, supaya acara ini dituntun oleh Tuhan dan hanya nama Tuhan Yesus yang ditinggikan, dimuliakan, sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama yang ajaib, di atas segala nama-nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Terima kasih Pastor Agus yang sudah menyampaikan sambutan untuk kita semua dan memimpin dalam doa. Mari saya ajak kita semua, teman-teman semua menyanyikan lagu ini. Tuhan adalah kekuatanku. Haleluya. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi
dalam kemuliaan-Nya, biar bumi bergoncang dan badai menerpa. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Tuhan adalah kekuatanku, Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaan-Nya, biar bumi bergoncang dan badai menerpa. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi, ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaan-Nya, biar bumi bergoncang dan badai menerpa. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Kami percaya bersama dengan Tuhan Yesus kita bisa melewati semua kesusahan, kesulitan, dan badai yang sedang terjadi seperti apa yang disampaikan oleh Pastor Agus tadi. Dan selanjutnya saya serahkan kepada Pastor Victor Runtuwene yang akan menyampaikan kesaksian. Tuhan Yesus memberkati. Oke, shalom. Shalom, selamat sore buat kita semua, buat seluruh hamba-hamba Tuhan GPPK se-Indonesia dan di luar negeri. Terima kasih buat kesempatan baik ini, di mana saya diberi kesempatan untuk memberikan kesaksian dalam momen doa dan fellowship GPPK. Ya, terima kasih untuk seluruh panitia yang bekerja di belakang semua event ini. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Victor Runtuwene. Saya bersama istri saya di sebelah, namanya Ceni. Ya, kami melayani di GPPK Sekina Batam. Ya, bersama-sama dengan kami juga ada Pak Aca Kasamilale, Ibu Jenny Runtuwene. Jadi kami melayani bersama-sama di Batam. Saya sudah 10 tahun dari 2010 melayani di Batam. Apa yang saya mau kesaksikan adalah 2 minggu lalu, minggu kedua bulan Juli, ya kami seisi rumah melayani Tuhan, kami seisi rumah juga terpapar COVID-19 ya. Itu sebuah pengalaman yang cukup teror, cukup menegangkan. Jadi kami terpapar karena kami harus melayani sebuah keluarga yang dimana suaminya sakit dan memang nggak diketahui sakitnya apa gitu ya. Tapi kami datang, kami doakan pelayanan perjamuan kudus. Selang 4-5 hari yang bersangkutan meninggal dunia. Kami pun melayani lagi pemakaman sampai selesai. Jadi kurang lebih habis itu 1 hari kami ternyata demam tinggi, kehilangan penciuman, batuk, wah lemes deh. Gitu. Langsung curiga nih, kelihatannya ini COVID nih gitu. Betul aja begitu diperiksa. Jadi begitu kami menyadari ada yang gejala-gejala ke sana, memang kami langsung kontak dengan puskesmas, dengan RT RW, semua satgas. Karena kan gereja juga lingkungan ya, kami sangat berhati-hati.
Akhirnya difasilitasi oleh puskesmas, kami dan keluarga almarhum yang tadi saya sebut, yang saya ceritakan di awal, yang meninggal, kami semua di tes PCR ya, dan kami kurang lebih 13 orang, kami dan keluarga almarhum 13 orang positif COVID. Dan situ kemudian kami memutuskan untuk isolasi mandiri. Ya, gejalanya memang makin terasa, demam, pusing, lemes gitu ya, batuk, kehilangan penciuman, kami semua mengalami itu. Dan ya syukur, tapi puji Tuhan ya, dengan semua situasi itu, dukungan doa, bantuan dari semua pihak, ya bahkan dari majelis pusat, majelis wilayah, seluruh hamba-hamba Tuhan di GPPK yang mungkin saya nggak bisa sebutkan satu-satu. Momen ini juga saya mau bilang ya terima kasih banyak semua dukungan orang-orang terkasih, semua dukungan hamba-hamba Tuhan membuat apa yang kami alami rasanya jadi tidak terlalu berat. Ya puji Tuhan, walaupun positif terpapar kayak saya, istri, anak saya umur 12 tahun juga positif. Tapi anak saya puji Tuhan, dia termasuk OTG tanpa gejala sama sekali, tidak demam, tidak batuk, walaupun terus bersama-sama dengan kami. Bahkan dalam kami sendiri mengalami gejala yang nggak terlalu berat. Memang ada sesak nafas, tapi saturasi oksigen kami nggak sampai drop jauh gitu ya. Cuma merasakan kalau tidur tuh susah, kadang-kadang napas tersegal-segal gitu. Tapi secara umum ya puji Tuhan juga, memang kan sebelumnya kami juga sudah vaksin, dan mungkin kami terpapar dalam keadaan yang ya kondisi sedang sehat gitu ya. Jadi begitu terpapar ya kami cukup siap gitu. Walaupun tetap ambruk juga sekitar 5 hari, 7 hari. Ya, istri saya sembuh lebih cepat, 4-5 hari dia udah siap. Saya mungkin sampai 2 minggu, mau minggu ketiga pun batuk tuh, walaupun udah dinyatakan. Kemudian setelah 2 minggu kami isolasi mandiri, pihak-pihak terkait puskesmas sudah menyatakan lagi bahwa kami sudah negatif, sudah bebas dari COVID. Saya masih merasakan beberapa gejala beberapa jejak yang masih ditinggalkan ke dalam diri saya. Tapi puji Tuhan ya, pemulihan demi pemulihan terus terjadi. Ya, saya percaya ini anugerah Tuhan yang luar biasa. Selama ini kami berpikir COVID itu sesuatu realitas yang sangat jauh. Tiba-tiba mengetuk pintu rumah kami. Bahkan ya dalam tadi saya bilang ada 13-14 orang yang positif, 2 bahkan meninggal dunia, 1 masih kritis di rumah sakit, dirawat sampai hari ini. Ya, saya, istri, anak-anak, Pak Aca, Ibu Jenny, ya, kami bersyukur ya Tuhan masih beri kesempatan untuk mengalami kesembuhan, untuk mengalami pemulihan. Ya terima kasih yang sangat banyak sama Tuhan Yesus dan juga seluruh rekan-rekan hamba Tuhan yang saya tahu terus mendoakan, terus mendukung, ya dukungan moral, dukungan doa, dukungan keuangan yang juga tidak segan-segan ya dikirimkan kepada kami. Ya terima kasih Majelis Pusat, terima kasih Majelis Wilayah, ya terima kasih seluruh rekan-rekan hamba Tuhan. Biarlah kesaksian ini meyakinkan kita semua di masa-masa tersulit, di masa-masa paling berat pun ya Tuhan terus bersama-sama dengan kita. Bukan cuma Tuhan, tetapi yang paling membuat saya mengucap syukur ya rekan-rekan hamba Tuhan, rekan-rekan seiman, itu benar-benar anugerah yang luar biasa menemani kita melewati masa-masa sulit. Ya, terima kasih. Demikian apa yang bisa saya saksikan. Saya kembalikan kepada Pastor Iwana atau Pastor Robert. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pastor Hera untuk memimpin dalam doa syafaat yang pertama. Mari kita akan mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Mari kita akan menyatukan hati kita, berdoa untuk bangsa Indonesia yang kita cintai. Karena ke dalam tangan kita lah semua terletak kesejahteraan bangsa kita. Mari kita akan sepakat bersama-sama. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan Yesus, kami datang merendahkan hati kami di hadapan Tuhan. Tuhan, kami percaya waktu kami berkumpul bersama-sama dari berbagai wilayah se-Indonesia, GPPK se-Indonesia, Tuhan. Kami akan mendatangkan Tuhan kuasa Allah yang luar biasa, bahkan sampai ke Australia. Tuhan Yesus, kami menyatukan hati iman kami, Tuhan. Kami percaya ada kuasa Allah yang akan dilepaskan Tuhan bagi Indonesia yang kami cintai, Tuhan. Tuhan Yesus, kami mendukung pemerintahan Presiden kami Pak Jokowi.
wakil dan setiap jajaran pemerintahan kami, mulai dari yang tertinggi sampai ke daerah-daerah wilayah terpelosok sekalipun juga Tuhan Yesus. Kami bawa mereka ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berikan mereka hikmat dalam memimpin Indonesia. Tuhan berikan mereka Tuhan Yesus hati yang mengasihi Indonesia, Tuhan mengasihi sungguh-sungguh Tuhan, sehingga mereka boleh melakukan setiap tugas mereka dengan benar dan takut akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami lepaskan roh takut Tuhan untuk setiap pemerintahan kami Tuhan Yesus, supaya mereka supaya lewat kepemimpinan mereka Tuhan, semua untuk kesejahteraan ini akan terjadi di Indonesia. Tuhan Yesus, kalau saat ini Tuhan Indonesia sedang dilanda Tuhan COVID Tuhan, tapi kami percaya Tuhan bahwa tangan-Mu yang kuat selalu menopang setiap penduduk yang terkena COVID Tuhan. Beberapa orang yang masih isolasi mandiri Tuhan jaga lindungi, dan beberapa Tuhan yang ada di rumah sakit kami berdoa supaya Engkau lepaskan Tuhan kuasa kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami perkatakan Tuhan kesejahteraan untuk Indonesia, kami lepaskan kedamaian untuk Indonesia, kami lepaskan Tuhan Yesus kesehatan untuk Indonesia. Dan kami Tuhan perkatakan bahwa kekayaan alam akan bangkit Tuhan Yesus. Kami berkatakan kepada daratan Tuhan, tanah-tanah yang subur Tuhan kembali akan subur Tuhan. Lautan diberkati Tuhan, sehingga hasil bumi Indonesia akan memberkati dan akan melunasi hutang-hutang Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami perkatakan Tuhan Yesus, Indonesia jaya, Indonesia sehat, dan Indonesia merdeka daripada jajahan sakit penyakit, daripada jajahan setiap dosa-dosa Tuhan. Kami minta ampun untuk Indonesia, kami minta ampun untuk bangsa kami minta ampun untuk setiap kami yang lalai Tuhan untuk memperjuangkan bangsa kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami minta Tuhan belas kasihan-Mu turun atas bangsa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami memperkatakan kebangkitan untuk setiap bisnis, untuk usaha-usaha di Indonesia Tuhan. Tuhan, kami berkata untuk setiap perusahaan yang mulai bangkrut dan bahkan mulai kolaps Tuhan Yesus, bangkit hidup kembali Tuhan, sehingga pengangguran akan diperkecil, dan tahun ini Tuhan akan bangkit usaha-usaha baru ya Tuhan, sehingga pengangguran yang tidak bekerja akan kembali bekerja Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Kau mengasihi bangsa kami dan mata-Mu yang tertuju kepada bangsa kami Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih banyak Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami membawa Tuhan setiap gereja-gereja di Indonesia, di Australia itu untuk bangkit juga berdoa bagi bangsa kami Tuhan, karena kesejahteraan bangsa kami dan kesejahteraan kami Tuhan Yesus. Satukan kami semua warga negara Indonesia dimanapun kami berada Tuhan, untuk kebangkitan bangsa kami, untuk kebangkitan Indonesia Tuhan. Terima kasih banyak Bapak di surga, kami percaya bahwa COVID ini akan segera berlalu. Engkau berikan kami imun yang kuat, yang sehat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Tuhan Yesus, kami menyerahkan sekali lagi Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih, segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami semua percaya Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. 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 Ya, waktu selanjutnya saya serahkan kepada Pastor Lita yang akan menyampaikan firman Tuhan. Silakan Pastor Lita. Halo, shalom semuanya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Senang sekali bisa bergabung walaupun secara online saja. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan, membawakan renungan di antara hamba Tuhan yang luar biasa. Sebenarnya saya grogi sih, karena saya masih bicara, memberikan renungan di hadapan Pastor Suandoko, kemudian bapak-bapak majelis pusat, majelis daerah, gitu. Deg-degan sih saya. Terus pas lagi saya cerita sama suami saya, pas waktu Pastor Yuyu memberikan tahu kepada saya bawa renungan, terus saya cerita sama suami saya. Terus suami saya bilang, kamu nekat juga ya, berani-beraninya ngasih renungan gitu di hadapan pendeta-pendeta. Terus setelah saya pikir-pikir, iya juga ya, saya lumayan nekat juga gitu loh, main mengiyakan gitu loh. Tapi kan nggak mungkin juga saya ngomong ke Yuyu gitu, ke Pastor Yuyu untuk membatalkan. Jadi, izinkan saya pada sore ini untuk menyampaikan renungan di hadapan saudara-saudara semua, pendeta-pendeta yang luar biasa.
Kita berdoa dulu, kita minta pimpinan Tuhan. Bapa dalam surga, kami minta pengurapan Tuhan ada di atas kami semua. Kami tahu bahwa ini adalah satu pertemuan yang luar biasa, walaupun secara online, tapi kami percaya Roh Kudus bekerja di antara kami, di antara setiap kami, dan kami tahu bahwa firman-Mu juga akan berbicara kepada kami semua dan menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih Bapa, berbicaralah kepada kami, karena kami sudah siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pada tahun 1527, pada saat itu wabah pes melanda Eropa. Dan epidemi ganas ini juga secara brutal melanda negara Jerman. Sejumlah besar kematian terjadi pada saat itu, dan kemudian juga orang-orang hidup di dalam ketakutan, mungkin seperti pada saat ini, pada waktu beberapa negara dilanda oleh COVID-19. Dan banyak pada saat itu melarikan diri dari kota Jerman untuk mencari keamanan. Dan pada saat itu, seorang reformasi yang luar biasa, pemimpin utama gerakan Protestan, yaitu Martin Luther, menghadapi satu dilema. Karena dia pada saat itu juga melayani di Jerman. Masalah bagi Martin Luther adalah, haruskah dia melarikan diri demi kesehatan dan keselamatan keluarganya dan keselamatan dirinya pribadi? Atau haruskah dia tetap tinggal dan melayani mereka yang tetap tinggal di Jerman dan kemudian mengekspos dirinya di tengah-tengah penyakit yang mematikan? Sampai kemudian pada akhirnya Luther membuat keputusan yang cukup sulit bagi keluarganya. Luther memutuskan untuk tetap tinggal di Jerman dan kemudian mengembalakan rakyat Jerman. Bersama istrinya Kathy, Luther akhirnya membuka rumahnya menjadi satu rumah sakit yang dadakan untuk merawat orang-orang yang sekarat karena penyakit dan wabah pes pada saat itu. Dan tragisnya pada saat itu, putranya yang berusia 3 tahun, yaitu Hans Luther, juga terkena penyakit dan wabah pes ini dan hampir meninggal. Tahun itu, saat itu benar-benar merupakan satu beban mental bagi Luther. Secara mental, secara fisik, dia mengalami kelelahan. Berulang kali, bukan cuma satu kali, orang-orang menemukan Luther hampir pingsan, bahkan pingsan di meja makan. Akhirnya orang-orang membawa dia, menggotong dia, dan memindahkan dia masuk ke dalam kamarnya. Pada saat itu Luther benar-benar mengalami kelelahan secara fisik dan secara mental karena wabah pes yang sedang melanda secara brutal di Jerman pada saat itu. Tapi di tengah-tengah situasi yang suram itu, Luther akhirnya jiwanya berlabuh kepada firman Tuhan, yaitu di dalam Mazmur 46. Di masa kelelahan, di masa kelemahan, dan di tengah-tengah penyakit sampar, Luther kemudian mengubah Mazmur 46 itu menjadi sebuah lagu dalam bahasa Jerman yang kemudian akhirnya diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris yang berjudul A Mighty Fortress is Our God. Dan kemudian lagu ini diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, termasuk ke dalam bahasa Indonesia, lagu yang berjudul Benteng yang Perkasa adalah Tuhan kita. Sebagai satu kesaksian atas kekuatan yang dia temukan di dalam Tuhan itu sendiri. Kesaksian dari dia sendiri bagaimana dia menghadapi pandemi, menghadapi wabah pes yang terjadi pada saat itu, bukan dengan kekuatannya. Mazmur 46 ini menjadi satu kekuatan bagi Luther. Saya ingin membacakan kepada saudara Mazmur. Sebenarnya Mazmurnya Mazmur 46 1 sampai 11, tetapi karena waktu saya akan membacakan yang penting saja. Mazmur 46 ayat 1 untuk memimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot. Lagu Alamot ini adalah merupakan nada tinggi, lebih dari sopran mungkin, jadi seperti tinggi sekali untuk menyatakan nada Alamot ini dinyatakan sebagai bahwa lagu ini merupakan satu hal yang penting yang harus didengar. This is important, you have to hear gitu. Wah, semuanya harus mendengar. Dan kemudian ayat kedua, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Dan kemudian ayat yang ke-11, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah, aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa,
ditinggikan di bumi. Ayat yang ke-12, Tuhan semesta alam menyertai kita. Kata benteng kita ialah Allah Yakub. Selah. Ada dua kunci yang kita temukan di sini di tengah-tengah masa pandemi, masa penyakit sampar yang dihadapi oleh Luther. Dan kita menemukan ada dua kunci di sini. Yang pertama adalah be still atau diamlah. Di situ dikatakan diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah, aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa. Yang pertama, di masa-masa pandemi ini, hal yang bisa menjadi kekuatan bagi kita yaitu be still atau diamlah. Akar kata be still sebenarnya adalah Rafa atau seringkali kita mengenalnya dengan Yehova Rafa. Tapi dari komentari dari Barnes Notes on the Bible, kata diam itu sebenarnya yang digunakan adalah Rafa. Dan Rafa di sini artinya adalah rest to recover, tenang untuk dapat kekuatan. Jadi be still di sini atau diam di sini bukan diam secara pasif, kita diam tanpa melakukan apa-apa. Tapi tenang di sini atau diam di sini adalah diam untuk di-recover, untuk pemulihan, untuk mendapatkan pemulihan. Dan tentunya itu adalah ada di dalam hadirat Tuhan. Kata Ibrani Rafa itu berarti memperbaiki dengan benar, menyembuhkan, atau menyembuhkan secara utuh, menjadikan seseorang jadi utuh atau whole. Nah, menurut komentari dari Barnes Notes of the Bible, Rafa itu berarti, perkataan Rafa atau diam itu berarti itu tuh membuang, membiarkan, menggantung, kemudian relax atau kendur, seperti kalau tangan itu jadi kendor, jadi relax gitu. Dan kemudian kata ini juga dipakai sebagai pengertian tidak berusaha, tidak mengerahkan tenaga, kemudian akan mengungkapkan satu gagasan meninggalkan masalah itu kepada Tuhan. Kita tahu bahwa kata Rafa, kita mengenal kata Rafa itu dari Yehova Rafa. Dan Yehova Rafa itu kita ketemu pertama dalam Keluaran 15 ayat 22 sampai 29. Ketika orang Israel keluar dari Mesir sampai di Mara, terus mereka ketemu dengan air pahit, dan pada saat itu mereka bersungut-sungut sampai akhirnya keluarlah kata-kata ini. Kalau kamu sungguh-sungguh mendengarkan kata-kataku dan perintahku, maka aku tidak akan menimpakan penyakit-penyakit yang di Mesir, karena aku adalah Yehova Rafa. Sebenarnya kata Rafa di sini yang dipakai di dalam bukan hanya untuk kesembuhan secara jasmani, tapi lebih kepada secara whole, secara utuh, kesembuhan jasmani, kesembuhan dalam mental, kesembuhan secara roh. Jadi seseorang itu disembuhkan, di-recover, dipulihkan secara utuh dan benar-benar menjadi sempurna. Dan kata Rafa di sini dipakai untuk kata diam atau still. Itu berarti kita melepaskan semua di hadapan Tuhan. Kita tidak lagi berusaha dengan kemampuan kita. Kita membiarkan Tuhan yang memulihkan keadaan kita sehingga kita menjadi utuh atau menjadi whole di hadapan Tuhan. Saudaraku, di masa-masa pandemi ini, banyak dari kita yang kehilangan orang yang kita kasihi, kehilangan pekerjaan, kehilangan banyak hal sekali. Kemudian di masa-masa pandemi ini kita juga masuk dalam keadaan-keadaan yang tidak pasti. Di Perth memang kasusnya selalu zero, tetapi kita juga kadang-kadang untuk bikin acara tuh kadang-kadang juga nggak pasti, unpredictable. Kadang-kadang kita mau bikin camp, seperti yang lalu kami sudah bikin camp, tapi tiba-tiba pada harinya ketika kita akan pergi, tiba-tiba harus lockdown. Dan itu membingungkan sekali, sampai-sampai akhirnya kita seperti unpredictable, tidak pasti apakah kita harus mengadakan acara atau tidak, karena tiba-tiba kota ini bisa di lockdown, kita nggak boleh pergi kemana-mana. Kemudian juga di masa pandemi ini perubahan-perubahan yang terjadi sangat membingungkan. Kemudian kita juga kehidupan dengan new normal yang terkadang masih asing bagi kita. Kita belum terbiasa dengan new normal, dengan keadaan new normal. Seringkali disadari atau tidak, seperti Luther, tubuh dan jiwa kita, mental kita, terkadang-kadang capek. Untuk menghadapi ketakutan-ketakutan yang kadang-kadang ada dalam diri kita juga, kita kadang-kadang
kadang-kadang bisa mengalami lelah, sakit secara mental, takutan gitu ya. Namun kita berdoa, Roh Kudus akan memimpin kita supaya kita bisa adjust dengan keadaan, supaya kita bisa bertumbuh dan berkembang di dalam pimpinan-pimpinan walaupun dengan keadaan-keadaan new normal ini. Demikian juga di dalam pelayanan. Pimpinan Roh Kudus dalam masa pandemi ini, tema yang diberikan kepada saya ada pimpinan Roh Kudus dalam masa pandemi. Pimpinan Roh Kudus dalam masa pandemi ini adalah kiranya Roh Kudus akan memberikan kepada kita kemampuan untuk be still. Kemampuan kita untuk bisa berdiam seperti firman Tuhan bilang, diamlah dan tenanglah. Secara manusia memang sulit sekali bagi kita untuk berdiam atau be still. Apalagi yang namanya pendeta. Kadang-kadang kalau kita mikir harus be still, itu menjadi satu hal, rasanya kita nggak bikin apa-apa. Rasanya sulit sekali untuk be still. Apalagi dituntut di antara zaman dituntut zaman yang terus berlari, kayaknya kita nggak bisa mengaplikasikan, menyatakan kepada diri kita untuk be still. Kita harus melakukan sesuatu, apalagi dengan dunia yang sedang berkembang, dunia yang sedang berlari, dunia yang serba bersaing, rasanya nggak mungkin untuk be still. Tetapi saudara, di dalam zaman yang serba cepat ini, memang susah untuk be still. Sehingga karena kita terus berlari dan kita hidup di dalam persaingan, terkadang kita sulit untuk be still atau berdiam. Padahal di dalam pandemi ini, dalam masa-masa pandemi ini, still atau diam itu adalah kekuatan di dalam masa pandemi. Jadi karya Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus kiranya akan mengajarkan kita untuk bisa be still, untuk bisa diam di dalam masa-masa pandemi ini. Be still artinya to let go, to release. Be still artinya let go, let God. Artinya pasrahkan semuanya kepada Tuhan. Nggak bisa lagi dengan kekuatan kita sendiri. Keadaan di dunia ini benar-benar is not di dalam kontrol kita, sulit sekali. Jadi be still juga artinya meriset kita lagi. Apa yang harus kita pulihkan, apa yang harus kita perbaiki. Jadi yang pertama adalah pimpinan Roh Kudus di dalam masa pandemi ini adalah mengajar kita untuk kita bisa let go and let God. Memang rasanya sulit, tapi ini waktunya kita minta pimpinan Roh Kudus itu untuk kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dan pimpinan Roh Kudus di dalam masa pandemi ini, supaya Roh Kudus bisa membuat rileks jiwa dan roh kita dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Seperti arti dari kata be still, yaitu rafa, menjadikan kita rileks, menjadikan jiwa kita tuh benar-benar rileks di hadapan Tuhan. Jadi benar-benar kita tuh minta Tuhan saja yang bekerja di dalam kehidupan kita. Yang kedua di situ adalah seperti tadi kita lihat di dalam Alkitab tadi, be still and tenang, diamlah dan ketahuilah. Yang kedua adalah knowing, mengetahui. Diam dan ketahuilah. Yang kedua adalah knowing atau mengetahui. Knowing atau mengetahui, knowing itu dari bahasa Ibraninya yaitu yadah. Jadi bukan cuma sekedar mengetahui, tapi mengetahui yadah artinya knowing by experience, mengetahui dari pengalaman-pengalaman kita. To perceive, untuk memahami. Terus kemudian juga mengetahui dia secara intimasi, secara pribadi. Untuk to understand, untuk supaya kita mengerti. Kemudian juga to experience, untuk mengalami secara pribadi pengalaman-pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Kata yadah ini juga dipakai di dalam Mazmur 7 ayat 21-23 ketika Tuhan mengenal, "Ingatlah kamu bahwa aku tidak mengenal kamu." Maksudnya aku tidak mengenal kamu, aku tidak yadah kamu, itu berarti tidak ada intimasi walaupun kita sibuk melayani, tetapi nggak punya intimasi atau relationship sama Tuhan, tidak mengalami Tuhan secara experience. Nah, di dalam Mazmur 46 yang tadi kita baca, di situ Bani Korah ingin menyatakan dengan dia sampai pakai kata nada alamot
supaya semua orang tuh benar-benar dengerin gitu. Nada alamo tuh yang tinggi sekali. Mungkin itu seperti seriosa supaya mendapatkan perhatian dari para pendengar. Dan di situ dikatakan bahwa knowing, ketahuilah bahwa Tuhan itu tidak berubah. Di situ kan dikatakan sebab di dalam ayat yang keempat, sebab kita tidak akan takut. Sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut buih airnya, sekalipun gunung-gunung goyah oleh geloranya, tetapi Tuhan itu tidak berubah. Yang pertama, yang pertama dalam knowing that God never change. Ketahuilah bahwa Tuhan itu tidak pernah berubah. Keadaan di sekeliling kita memang berubah. Cara pelayanan kita berubah. Kita masuk ke new normal. Sesuatu yang benar-benar berubah. Bukan cuma di satu negara, tapi di seluruh dunia. Perubahan itu secara global. Segala sesuatunya berubah. Sepertinya kita sedang masuk kepada hal-hal yang benar-benar menggoncangkan. Gunung-gunung goncang, kata firman Tuhan. Tetapi ketahuilah bahwa Tuhan itu tidak pernah berubah. Pada waktu kita tahu bahwa Tuhan tidak berubah, itu akan memberikan kepada kita rasa aman. Dan pimpinan Roh Kudus di masa pandemi ini adalah mengingatkan kita bahwa meskipun dunia di sekitar kita berubah, meskipun dunia di sekitar kita unpredictable dan di bawah enggak bisa kita kontrol, tetapi kita harus mengetahui by experience bahwa Tuhan kita tidak berubah. Gunung-gunung bisa bergoncang, buih-buih air di dalam lautan katanya bisa bergoyang, tetapi Allah yang Maha Tinggi itu tidak pernah berubah. Dan kiranya peranan Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus di dalam masa pandemi ini senantiasa mengingatkan kita. Mungkin seperti tadi kesaksian, ada yang masuk harus mengalami sakit COVID, dan mungkin rasanya nggak enak sekali. Dan mungkin kita juga melihat pelayanan-pelayanan kita yang berubah, keadaan-keadaan kehidupan juga yang berubah. Tapi satu hal, Allah kita, Allah yang tidak pernah berubah. Dan kiranya Roh Kudus akan terus mengingatkan kita di masa pandemi ini, mengingatkan kita, knowing God, that God never change. Ketahuilah bahwa Tuhan kita tidak pernah berubah di dalam kehidupan kita. In our changing world, we can count on our unchanging God. Di dalam dunia yang berubah, kita bisa mengandalkan Tuhan yang tidak pernah berubah di dalam kehidupan kita. Dan itu akan memberikan kepada kita satu secure, hati yang benar-benar aman, percaya. Apapun yang terjadi di sekeliling kita, Tuhan itu tidak pernah berubah. Dan yang kedua, knowing that the Lord Almighty atau Lord of Hosts, Yehovah Sabaoth is with us. Mengetahui bahwa Tuhan Allah semesta alam itu bersama-sama dengan kita. Tadi di dalam beberapa ayat, dalam ayat 8 dan 18 itu dikatakan bahwa Allah semesta alam, Allah perkasa menyertai kita. Janganlah takut bahwa Allah semesta alam menyertai kita. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan bergoncang, tetapi Tuhan semesta alam menyertai kita. Dan itu ditulis 2 kali, ayat 8 dan ayat 12. Saudara, Allah semesta alam itu ditulis di dalam bahasa aslinya adalah Yehovah Sabaoth, the Lord of Hosts, yang artinya Tuhan sang tuan rumah. Tuhan sang pemilik jagat raya, Tuhan yang mengatur, Tuhan yang mengendalikan sesuatu, Tuhan panglima perang atas segala bala tentara surga. Ketika saya membayangkan yang menyertai kita itu adalah Tuhan semesta alam, the Lord of Hosts, Tuhan jagat raya, Tuhan panglima perang, Yehovah Sabaoth, itu tuh membuat saya lumayan rada menggigil. Yang menyertai kita tuh dahsyat banget. Pandemi ini merupakan musuh kita yang tidak kelihatan, tapi yang menyertai kita itu Tuhan semesta alam yang bisa mengalahkan segala sesuatu dan memberikan kepada kita kemenangan. Di dalam Mazmur 46 ayat 1 sampai 12 di situ lebih dinyatakan lagi Adonai Sevaot, Allah yang benar-benar Allah sang panglima perang yang memberikan kemenangan kepada umatnya. Dan di masa pandemi ini pimpinan Roh Kudus adalah mengingatkan kita bahwa Allah semesta alam, Yehovah Adonai Sevaot, itu tuh yang menyertai kita,
yang panglima perang yang dahsyat, yang luar biasa, yang bisa mengalahkan musuh yang kelihatan, musuh yang tidak kelihatan sekalipun akan dikalahkan oleh Allah kita. Jadi di dalam masa-masa pandemi yang membingungkan ini, masa-masa pandemi musuh yang tidak kelihatan, yang kita berperang itu susah sekali. Kita tahu bahwa Allah semesta alam, Allah yang perkasa, Jehovah Sabaoth itu, Tuhan semesta alam itu menyertai kita dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan izinkan saya pada sore ini menutup renungan ini dengan satu peristiwa yang melatar belakangi penulisan dari kitab dari Mazmur 46 ini. Mazmur 46 ini dilatar belakangi dengan sebuah kisah di dalam 2 Raja-Raja 18 dan kitab Yesaya. Pada saat itu, pada masa pemerintahan Hizkia pada tahun ke-14, rakyat Israel pada saat itu dijajah oleh bangsa Asyur yang dipimpin, yang diketuai oleh Raja Sanherib. Dan Raja Sanherib itu adalah raja yang benar-benar kurang ajar, raja yang jahat sekali. Dan pada saat itu, karena Raja Asyur, Raja Sanherib merasa hebat, dia mengirimkan surat lewat utusannya juru minuman kepada Raja Hizkia. Dan kata-kata dari surat itu benar-benar menghina Tuhan, menghina umat Tuhan. Dan kemudian Hizkia membacanya di dalam 2 Raja-Raja, dan isi surat ini seperti ini. Janganlah Allah yang kau percaya itu memperdaya engkau dengan mengatakan bahwa Yerusalem tidak akan diserahkan kepada Asyur. Sekarang lihatlah, semua suku telah dikalahkan oleh Asyur. Itu adalah penghinaan yang luar biasa. Ketika Sanherib mengatakan, jangan sampai Allah yang kau percaya itu memperdaya engkau, bahwa engkau tidak akan dikalahkan oleh Asyur. Dan pada saat itu, Hizkia masuk ke dalam rumah Tuhan. Dan di situ dikatakan dia mengoyakkan jubahnya, dan kemudian dia berdoa seperti ini. Lord of hosts, Allah semesta alam, Jehovah Sabaoth, telah kau dengar perkataan Sanherib yang menista namamu. Sekarang selamatkanlah kami supaya segala bangsa di muka bumi ini tahu bahwa engkau sendirilah Allah ya Tuhan. Dan kemudian Tuhan menjawab Hizkia lewat hambanya Yesaya dengan berkata seperti ini. Telah ku dengar perkataanmu. Aku akan mengamagari kota ini dan menyelamatkannya oleh karena aku dan oleh karena hambaku Daud. Dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, malam itu ditulis di dalam Raja-Raja, keluarlah malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan yang ditulis dengan huruf besar, dan kita tahu malaikat Tuhan yang ditulis dalam perjanjian lama dengan huruf besar itu adalah Teofani, penampakan Tuhan Yesus. Malaikat Tuhan itu turun sendiri, masuk ke dalam perkemahan Asyur. Dan malam itu oleh malaikat Tuhan dibunuh 185 ribu orang Asyur. Semuanya habis. Dan keesokan paginya Raja Sanherib bangun dan dia kaget, semua pasukannya mati, dan dia melarikan diri ke sebuah kuil dan di Niniwe, dan pada saat itu akhirnya dia dibunuh oleh anaknya sendiri. Seluruh bangsa pada saat itu mengetahui Jehovah Sabaoth itu menyertai orang-orang Israel. Saudaraku, pandemi ini adalah musuh yang tidak kelihatan. Kita semua ketakutan, kita semua banyak sekali orang-orang yang resah. Banyak sekali di antara kita juga mengalami satu tekanan. Dan mungkin di sini juga ada di dalam satu keadaan seperti Hizkia, nggak tahu lagi berbuat apa, nggak tahu lagi harus melakukan apa. Satu hal yang harus kita tahu, pimpinan Roh Kudus di masa pandemi ini adalah mengingatkan kita bahwa kita tidak sendiri. Jehovah Sabaoth, Allah semesta alam itu menyertai kita untuk memberikan kemenangan kepada kita. Bahkan lebih daripada itu, Roh Kudus sendiri akan menyertai kita dengan kekuatannya untuk kita bisa melewati masa-masa ini bersama-sama dengan kekuatan kita. Bukan dengan kekuatan kita seperti moto kita, bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan kekuatan Roh Kudus kita akan melewati masa-masa pandemi ini. Dan kita akan melihat secara our experience, secara pribadi, bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang hebat. Dan masa pandemi ini kita akan lewati
bersama-sama dengan Tuhan. Kiranya Roh Kudus akan memimpin kita sampai kita lewat masa pandemi ini, untuk diam dan tenang, mengetahui bahwa Tuhan semesta alam menyertai kita, untuk mengetahui bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan memberkati kita semua, dan thank you so much udah kasih waktunya mendengarkan renungan ini. God bless you. Terima kasih Pastor Rita yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Mari kita Amen. Amen. sambut dengan satu pujian, kita menyembah Tuhan. Oh mulianya, bukalah hatimu dan sembah Tuhan sore hari ini. Hadirat-Mu kami bait-Mu, memuja-Mu, diberkati Kau Tuhan, dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu, memenuhi tempat ini. Oh mulianya hadirat-Mu, oh mulianya hadirat-Mu, hadirat-Mu kami bait-Mu, memuja-Mu, amin, haleluya, diberkati Kau Tuhan, dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu, memenuhi tempat ini. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan melingkupi kami dengan hadirat-Mu. Haleluya, haleluya. Kuasa-Mu memulihkan hidup kami, menyembuhkan, menguatkan. Dalam nama-Mu kami aman. Terima kasih Tuhan, kami memuji nama-Mu buat firman-Mu ya Tuhan yang berkuasa, menguatkan kami, meneguhkan kami Tuhan dalam setiap pandemi kesusahan yang kami hadapi hari ini. Kami percaya bahwa Engkau sanggup menyatakan kekuatan kuasa dengan cara yang ajaib bagi kami semua para hamba-hamba Tuhan yang melayani di seluruh wilayah Indonesia dan Australia. Tuhan berkati Tuhan, lingkupi kami Tuhan dengan hadirat-Mu Tuhan, dan biarlah kekuatan kuasa Roh Kudus yang luar biasa itu memampukan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kau jadikan kami anak-anak-Mu, Kau lindungi kami di bawah kepak sayap-Mu. Bersama-Mu Tuhan kami aman dan tentram. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu Pastor Rita dan juga Pastor Henry, pelayanan mereka di kota Perth. Tuhan berkati bersama dengan seluruh jemaat di sana. Kami memuji nama-Mu Tuhan, demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selanjutnya kita akan
berdoa bersama-sama untuk seluruh pastor dan jemaat GPPK. Doa ini akan dipimpin oleh Pastor Stanley Tulenan. Saya persilahkan. Mari kita satukan hati kita untuk kita berdoa untuk pastor-pastor yang ada di Indonesia dan di luar negeri yang sedang melayani. Kita berdoa untuk jemaat-jemaat yang ada di mana saja berada dan juga yang terpapar COVID-19. Kita satu dalam doa. Bapa, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Haleluya, haleluya. Kami berterima kasih buat kebaikan dan pimpinan Tuhan buat kami. Kalau kami masih ada sampai saat ini, karena kami yakin dan percaya Tuhan akan memakai kami dan akan memimpin, menuntun kami pada satu hal di mana kami akan melihat banyak mujizat-mujizat Allah akan terjadi. Kami bersyukur Tuhan, Engkau telah memanggil kami sebagai hamba-hamba Tuhan, pastor GPPK. Kami meyakini bahwa Tuhan adalah Allah yang besar, Allah yang dahsyat, yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, firman-Mu telah menguatkan kami agar kami diam dan tenang. Karena Allah, Sang Pencipta semesta alam, akan menuntun dan menolong kami. Terima kasih buat kebenaran firman Allah yang telah menguatkan iman kami, agar kami kokoh teguh di tengah-tengah pandemi yang ada. Berkati setiap hamba-hamba Tuhan, GPPK yang saat ini Tuhan berada dalam kondisi apapun Tuhan. Mungkin di tengah-tengah ekonomi, kami percaya Tuhan akan mencukupkan semua kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan. Karena Allah semesta alam akan memberikan kecukupan di dalam kebutuhan hamba-hamba Tuhan GPPK. Terima kasih Tuhan, Engkau memakai terus kami Tuhan di tengah-tengah pandemi ini. Karena kami yakin dan percaya Roh Kudus yang akan menolong kami, menguatkan kami. Dan kami semakin luar biasa dalam melayani Tuhan. Kami semakin kokoh melayani Tuhan. Pakai kami semua Tuhan dengan urapan dan kuasa Tuhan. Sekalipun perubahan-perubahan terjadi, kami percaya kami tetap akan melayani Tuhan. Sampai kapanpun dan dimanapun, dalam kondisi apapun. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hamba-hamba Tuhan GPPK akan semakin kuat. Dan kami semakin luar biasa dalam melayani Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan semua jemaat GPPK yang ada di seluruh Indonesia dan Australia. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati dengan luar biasa. Tuhan akan menolong mereka. Tuhan akan menjaga mereka. Berkati usaha pekerjaan anak-anak Tuhan. Biarlah mereka Tuhan akan menjadi jemaat-jemaat yang kokoh di tengah-tengah pandemi ini. Jemaat yang melayani Tuhan, memberi diri melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapa Sorgawi, biarlah Engkau akan menolong seluruh jemaat GPPK di mana saja berada. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, semua yang saat ini Tuhan, baik hamba-hamba Tuhan ataupun jemaat-jemaat Tuhan yang berada di dalam kondisi sakit, Tuhan akan menolong. Mereka yang terpapar, Tuhan akan menguatkan iman mereka. Tuhan akan menyembuhkan mereka. Kami berdoa Tuhan agar supaya Tuhan pulihkan mereka. Baik yang ada di rumah sakit maupun yang ada dalam isolasi mandiri. Kami percaya Tuhan akan memberkati dan menyembuhkan mereka. Berkati para dokter-dokter, perawat-perawat, para medis, semuanya Tuhan tolong. Setiap obat-obat yang diminum diberkati oleh Tuhan. Perlindungan, pertolongan Tuhan akan menjadi bagian mereka Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi. Kami percaya setiap jemaat Tuhan yang berada dalam kondisi apapun dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat semua dan seluruh hamba-hamba Tuhan dan jemaat GPPK di mana saja berada diberkati oleh Tuhan. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami sudah berdoa dan menyerahkan sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Allah semesta alam akan bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Amin. Amin. Terima kasih Pastor Stanley. Selanjutnya kita mendengar kesaksian Pastor Esther Tulenan, silakan. Ya, puji Tuhan. Shalom semuanya. Pada saat ini di dalam ibadah fellowship GPPK seluruh hamba-hamba Tuhan yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya dalam bagian kesaksian. Ya, jujur saya bingung dan kaget waktu diinformasikan saya salah satu yang akan ambil bagian dalam ibadah saat ini dalam kesaksian. Karena saya berpikir kesaksian yang dialami semuanya pasti sama, hanya beda kasus, beda masalah. Tetapi masalahnya kita punya Tuhan yang sama, yang dahsyat, yang melakukan perkara-perkara yang indah hingga kita boleh ada sebagaimana ada pada saat ini. Puji Tuhan, saat ini saya akan bersaksi bagaimana kehidupan di tengah-tengah pandemi COVID-19 pada yang sudah kita jalani pada saat-saat ini, ya, mengalami PPKM, tetapi bagaimana Tuhan tetap membuka jalan dan memberkati sehingga kita semua tidak mengalami yang namanya cemas, bingung, karena kita tahu apabila kita cemas, bingung, gelisah, kita pasti akan menurunkan imun tubuh dan kita pasti gampang dikena dengan C19. Maka saya percaya apapun yang diatur oleh pemerintah, semua kita yakin tidak akan membawa kita pada sesuatu yang menggelisahkan. Di tahun 2020 bulan Maret pertama kali COVID-19 menggoncangkan dunia, lebih khusus Indonesia, dan berpengaruh kepada kita semua sebagai hamba-hamba Tuhan. Kesaksian saya di tahun 2020 karena masih sama sampai pada hari ini kita berhadapan dengan pandemi COVID-19. Saat itu kami dalam pelayanan harus bagi-bagi pos. Tetapi yang menjadi kecemasan saya bukan tanggung jawab saya sebagai gembala, tapi keluarga saya juga saya harus jaga. Dan pada waktu itu di bulan Maret itu, bulan Maret pada masa-masa ganas-ganasnya atau panas-panasnya berita COVID-19, sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Esther Tulenan. Saya Gembala Sidang GPPK CPS Kadis Manado, wilayah 5. Dan saya punya 6 orang anak, dan juga saya punya suami, memang bukan full timer dalam pelayanan, karena beliau dalam tugas pekerjaannya sebagai abdi negara dan dalam bidangnya sebagai abdi negara bekerja dalam sebuah instansi kepolisian, sehingga saya dan suami kadang-kadang harus bekerja dalam pelayanan yang berbeda. Saya ada di tempat mana, dia ada di tempat mana. Dan pada waktu ganas-ganasnya berita COVID-19, saya dalam pelayanan berbeda dengan suami, karena suami harus melayani masyarakat. Ya, juga saya melayani masyarakat, tapi dalam bidang saya sebagai gembala sidang melayani jemaat-jemaat saya. Nah, padahal pada saat itu kita semua harus menjaga jarak, batasi keluar rumah, karena protokol kesehatan. Tapi pada saat itu suami saya tidak bisa melakukan hal itu, karena dia ditugaskan dalam sebagai anggota polisi, sebagai Ketua Maleo Sulawesi Utara, dan saya sebagai seorang istri, di rumah banyak anak, yang masih juga ada anak kecil di balita di bawah usia 5 tahun. Saya juga punya orang tua lansia. Jadi peraturan pemerintah itu sangat menegangkan saya sebagai ibu rumah tangga, karena suami siang malam harus keluar dalam tugas dan jawab untuk penanganan pelanggar-pelanggar hukum, karena menangani hal-hal yang ada di luar. Jadi saya mau menahan suami untuk tidak keluar rumah, itu adalah tanggung jawabnya. Dan kadang-kala juga tugasnya itu membuatkan kecemasan saya sebagai seorang istri. Setiap hari pulang seperti biasa, sore pulang makan dan mandi, kemudian malam keluar lagi, nanti pulang jam 2 atau jam 3 subuh karena tugas tanggung jawab sebagai Ketua Maleo Polda Sulawesi Utara.
ya kadangkala karena kecemasan saya, takut jangan dia sudah istilahnya OTG ya, karena bertemu dengan orang banyak yang tidak harus tiba-tiba harus pakai protokol kesehatan, pakai masker dan juga pakai sanitizer untuk cuci tangan karena tiba-tiba mereka harus menangkap orang dan di saat mereka sudah tengah malam ya boleh dikatakan subuh harus pulang ke rumah dan dia harus pakai protokol kesehatan, pulang harus mandi, harus bersih-bersih baru bisa masuk rumah. Ya 1-2 minggu, 2 bulan itu masih bisa. Tapi kalau sudah berjalan tiap malam, berjalan bulan, tengah malam harus mandi, itu bisa merepotkan diri sendiri dan keluarga. Tapi pujakan nama Tuhan, walaupun ada kecemasan, ada kegelisahan, seringkali juga harus ada pertengkaran dalam keluarga karena sudah capek-capek disuruh mandi, jangan masuk rumah, itu kan bisa juga membuat dalam keletihan suami, dalam tugas, kemudian istri sambut dengan harus mandi, harus segala macam. Itu kan kamu tidak mengerti, Kak. Ini saya capek. Ya, tapi ini protokol kesehatan. Mandi, ini ada keluarga, ada bayi, ada orang tua. Jadi itu membuat saya akhirnya saya pikir Tuhan memang dia juga capek. Kalau selalu dia begitu, tengah malam bukan sakit karena COVID-19, tapi sakit karena masuk dingin. Capek, masuk dingin, suruh mandi dan segala macam. Dan saya juga sudah capek, tengah malam tidak mungkin lagi harus melayani suami, harus begini-begini, karena saya juga capek dalam pelayanan, stres, pikir jemaat, bagaimana pengembalaan, ini keluarga. Jadi waktu itu saya mengalami juga kecemasan. Dan pada saat itu juga karena jemaat yang saya layani bukan jemaat-jemaat yang sudah elit, harus menengah ke bawah. Jadi mau ibadah pakai online, live streaming itu tidak bisa. Karena kebanyakan jemaat yang saya layani itu masih ada memang pakai Android, tidak ada data. Jadi kebanyakan pegang Android tidak ada data atau hanya HP yang jadul. Jadi saya harus karena staf saya dia harus memakai protokol kesehatan, tidak lagi mengadakan hubungan secara langsung. Jadi saya sepertinya melayani dari pos 1, pos 2, pos 3 sampai pos-pos yang harus saya jangkau hingga saya setiap hari Minggu mengalami keletihan karena saya kunjungan dari pos 1, pos 2 tidak ibadah melalui live streaming atau Facebook atau apalah. Tidak online. Jadi saya pindah-pindah rumah untuk ibadah. Saudara, pada saat itu saya seperti firman Tuhan tadi, diam dan tenanglah, disitulah terletak kekuatanmu. Jadi waktu saya berdoa dan saya minta Tuhan tolong saya ada hikmat Tuhan. Karena saya juga kalau saya letih, saya capek, saya stres, saya bisa salah satu dari pasien yang terkapar di rumah sakit. Dan waktu saya merenungkan kasih Tuhan, hanya saya disiram dengan firman Tuhan. Saya percaya itu pekerjaan Roh Kudus yang membuat saya untuk diam dan tenang, percaya Tuhan yang akan bekerja, Tuhan akan melakukan apa yang tidak bisa saya lakukan. Dan Tuhan ingatkan saya bahwa ketika kamu keluar melayani umat-umat Tuhan, melayani jiwa-jiwa, melayani hamba-hambaku yang membutuhkan firman, maka engkau menjadi kuat. Karena firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang datang dalam nama Tuhan. Jadi setiap pos yang salah ini kan saya membawa nama Tuhan untuk menguat mereka. Dan ternyata itu yang menumbuhkan saya, yang mengangkat saya, karena saya pergi bukan membawa COVID-19, saya tidak pergi dengan berita harus jaga jarak, tapi saya pergi dengan firman Tuhan. Karena Tuhan tahu dalam hati saya, lebih baik mereka lemah imun daripada lemah iman. Kalau mereka lemah imun, iman jadi lemah. Tapi kalau mereka kuat iman, iman akan naik. Jadi itu yang Tuhan taruh dalam pikiran saya. Kuatkan iman mereka, maka iman mereka akan naik. Kalau mereka cemas, tidak ada firman, iman mereka jadi lemah. Dan imun itu akan lebih turun. Jadi itu yang taruh dalam pikiran saya. Dan oleh karena pertolongan Roh Kudus, saya mengalami kekuatan, saya mengalami semangat. Sekalipun saya tidak bisa online, tapi saya begitu semangat melayani jiwa-jiwa yang perlu dilayani. Dan juga dalam rumah tangga, melayani suami tengah malam, akhirnya Tuhan berikan hikmat. Tidak harus selalu mandi. Yang penting bersih. Istirahat saja. Tenang semuanya. Besok kembali lagi dalam aktivitas seperti biasa. Dan saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena hanya Tuhan memberikan pencerahan kepada saya melalui pekerjaan Roh Kudus bahwa COVID-19 bukanlah monster yang menakutkan. Tetapi Tuhan Yesus, Dia adalah Allah yang harus kita takuti. Dan melalui firman Tuhan yang kita takut karena Tuhan beserta dengan kita semua, maka COVID-19 adalah biasa saja. Jangan takut, maka di situ terletak kekuatanmu dan semangat pelayananmu. Karena COVID-19 bukan monster. Yang kedua, bersemangat dan tetap percaya.
bahwa dialah Allah Israel yang tidak pernah tertidur, tidak pernah terlelap. Dia menjaga dan dia tahu bahwa saya dan keluarga saya tidak mampu apabila COVID-19 mendekati dan menjadi bagian keluarga saya ataupun saya sebagai pelayan Tuhan. Karena kalau saya kena atau keluarga saya kena, pasti kami akan jatuh dan down. Maka Tuhan tidak mengizinkan pencobaan-pencobaan yang tidak dapat saya tampung, dia izinkan saya alami. Karena firman Tuhan berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa yang tidak akan melebihi kekuatanmu. Sehingga saya dan keluarga tidak terkena karena Tuhan tahu saya tidak sanggup. Kalau ada yang kena karena Tuhan percaya, dia kuat dan dia percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Oke, terima kasih. Puji Tuhan, terima kasih. Terima kasih Pastor Esther Tulena. Apakah Pastor Lim Bambang ada? Ya, Pastor Robert, shalom, selamat sore. Berperjalanan, silakan. Ya, terima kasih buat teman-teman, shalom, dan apa kabar semuanya. Kita boleh senang bertemu walaupun secara virtual. Ya, luar biasa. Kita pertemuan yang perdana ini menjadi sesuatu yang sangat memberkati. Saya diminta untuk memberikan wejangan. Nah, sebetulnya ada orang yang lebih hebat, yang lebih senior, yang lebih punya pengalaman banyak daripada saya untuk menyampaikan wejangan-wejangan, karena biasanya di dalam tatanan masyarakat Jawa itu yang memberi wejangan itu yang senior ya, yang punya pengalaman yang luar biasa atau punya sesuatu yang luar biasa. Nah, sedangkan saya ini masih banyak belajar. Baik, tetapi karena sebuah mandat yang diberikan kepada saya mencoba untuk ya sharing lah, bukan memberikan wejangan. Karena saya belum hebat di dalam hal ini ya. Dalam waktu yang singkat ini saya tidak mengambil banyak. Begini saja, kita sudah mendengarkan kesaksian-kesaksian yang sangat memberkati. Kita sudah mendengar firman Tuhan. Bagi saya pribadi luar biasa. Firman Tuhan ini mengajarkan kita bagaimana kita dipimpin oleh Roh Kudus dalam masa pandemi ini. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di dalam masa pandemi ini, bagi kita atau jemaat yang sedang kita layani, bisa mereka mengalami yang namanya ketiduran rohani, ya, karena mungkin tidak lagi atau seringkali kita mengalami pembatasan termasuk dalam beribadah, sehingga ibadah dilakukan secara online atau virtual. Tadi sudah disinggung juga oleh Pastor Esther Tulena, ada orang-orang yang senior gitu ya, yang sepuh atau yang tua itu tidak biasa akrab dengan dunia teknologi atau mungkin keterbatasan anggaran atau mungkin keterbatasan gadget yang mereka miliki, sehingga mereka tidak dapat mengikuti ibadah secara online. Nah, sehingga kalau mereka lama-kelamaan tidak beribadah, tidak beribadah, maka iman mereka bisa tidak terbangun. Ataupun kalau mereka beribadah, mereka tidak mengambil sikap beribadah yang benar, ya, yang sering disebut dengan menonton ibadah. Nah, bagi saya sebagai seorang orang Kristen, seorang kepala keluarga, seorang hamba Tuhan, saya memberikan contoh kepada anak-anak dan istri saya bagaimana kita harus beribadah secara sopan, secara hikmat, walaupun kita hanya melalui online. Nah, karena apa? Tadi saya bilang mengatakan bisa orang menjadi ketiduran rohani, ya. Oh, saya tidak ke gereja, saya enggak apa-apa. Saya masih baik-baik saja. Nah, jadi atau yang disebut dengan tadi slumbering spirit, ya, roh yang tertidur, atau juga bisa mengalami yang disebut dengan burnout, ya, bisa mengalami kesuaman, kepadaman. Jadi mari kita berpikir, ya, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, tentunya sesuai dengan kitab Yudas, kita perlu membangun diri kita sendiri di atas dasar iman kita yang paling suci. Nah, jadi kita diajar tidak lagi untuk bergantung kepada yang lain, tetapi
kita akan menyadari dan kita akan bertindak untuk kita membangun diri kita sendiri di atas dasar iman yang paling suci dan berdoalah di dalam roh katanya. Wow, ini menarik, tapi ini bukan bagian khotbah. Jadi saya hanya ingin memberikan sesuatu bagi bersharing ya untuk kita semua, karena kita adalah orang-orang yang terpanggil di dalam pelayanan. Kita lalu bertanya what's next ya, lalu apa lagi yang kita buat, karena kita tidak tahu kapan COVID ini berhenti, saudara ya. Apakah ini akan menjadi sesuatu yang seperti ini, lalu kita menyesuaikan dengan new normal ya, dengan model ibadah yang seperti ini ya. Kalau kita seperti ini lalu tanpa mengurangi rasa hormat bagi gereja-gereja atau pendeta-pendeta yang dahulu berlomba-lomba membangun satu gedung yang sangat besar, lalu sekarang efektivitas untuk penggunaan gedung itu menjadi berkurang karena kebaktian diselenggarakan secara virtual. Lalu orang ada yang mengatakan sekarang mencoba mendesain ya satu studio yang baik sehingga lighting, sound system, kamera, sehingga atau jangan isi khotbah ya supaya dapat menyajikan satu pelayanan yang baik. Nah, perlu kita karena sekarang ini kita orang-orang dapat mengakses banyak di mana mendapatkan pelayanan yang berisi rohani termasuk khotbah, ibadah dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu kita sebagai anak-anak pelayan Tuhan di GPPK kita mesti belajar pelayanan secara virtual lebih baik lagi ya, lebih baik lagi dengan terus belajar bagaimana meningkatkan baik isi khotbah, karena isi khotbah yang kita sampaikan melalui pelayanan virtual ini kita berada di ruang publik ya. Kalau kita berada di ruang publik, wah hati-hati. Semua orang bisa mengakses dimanapun tempat, dimanapun waktu, mereka bisa mendengarkan. Kalau khotbah kita, maaf ya, khotbah kita tidak tersusun dengan baik, tidak berisi dengan baik, tidak punya kualitas yang baik secara rohani juga, wah pasti orang akan pindah channel ya, akan pindah kanal ya. Jadi mencari yang memberkati. Jadi kita harus meningkatkan dan berhati-hati. Karena kalau dulu kita berkhotbah secara on-site, ya paling yang mendengarkan hanya jemaat kita. Tetapi dengan khotbah secara online, semua orang bisa mendengarkan. Jadi kita harus ekstra hati-hati untuk menyampaikan firman Tuhan itu. Nah, itu yang saya ingin sampaikan, karena kita pelayan-pelayan Tuhan tadi, kita ke depan tidak tahu apakah kita akan terus-menerus beribadah secara virtual. Karena apa? Dikatakan juga menurut apa yang saya punya, data yang saya punya, dalam keadaan seperti ini, bentuk ibadah waktu yang sangat terbatas. Ini yang terakhir, karena generasi milenial ke bawah, saudara ya. Generasi milenial ke bawah itu karena sudah terbiasa selama hampir 2 tahun ini menggunakan ibadah secara online, maka orang-orang milenial yang ke bawah ini, mereka akan sulit untuk kembali kebaktian secara onsite. Ya, jadi mereka sudah enjoy dengan kebaktian secara online. Nah, jadi yang bisa kebaktian secara onsite hanya mereka-mereka yang senior-senior atau yang punya keterbatasan-keterbatasan tertentu. Tapi itu untuk kita, khususnya bagi para pelayan-pelayan di GPPK di Indonesia ini yang masih muda, tingkatkanlah kemampuan ya, kompetensi Anda ini untuk bagaimana bisa mengupgrade kemampuan mengelola ibadah secara online. Demikian yang saya sampaikan. Maaf kalau ada kekurangannya. Waktu yang terbatas ini kiranya Tuhan memberkati. Salam sehat senantiasa. Amin. Bagian yang terakhir dari pertemuan sore hari ini, Pastor Swandoko ada? Siap. Oh ya, silakan Pastor.
Baik, saudara-saudara sekalian, hamba-hamba Tuhan, para pastor dari GPPK, senang sekali kita bisa ikut di dalam fellowship global fellowship ini. Yang pertama, terima kasih kepada semua yang sudah mengambil bagian, untuk Pastor Markus Yuyu yang memulai ide ini, juga untuk Pastor Victor, Pastor Esther untuk kesaksiannya, Pastor Bambang, Pastor Stanley Kulenan, dan setiap saudara yang ikut mengambil bagian dalam acara hari ini, khususnya untuk firman Tuhan yang disampaikan yang sangat cocok dengan situasi kita dewasa ini. Saya berdoa kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk berdiam diri di hadirat Tuhan. Kalau hati lagi gelisah atau takut, khawatir, itu nggak gampang itu ya. Berdiam diri itu nggak gampang. Yang kedua, saya berdoa kiranya pengalaman-pengalaman yang Tuhan izinkan, Tuhan berikan kepada kita akan membawa kita lebih mengenal Tuhan, mengenal kehendaknya, mengenal cara kerjanya, dan dengan demikian kita bisa menjadi hamba yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih pada semua pihak, dan sekarang kita akan mengakhiri dengan doa berkat. Mari kita bersama-sama membuka hati kepada Tuhan. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk Tuhan berikan kepada kami, juga berfellowship secara virtual, dengan semua hamba-hamba Tuhan yang ada di Indonesia maupun di luar negeri, di Australia. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan memberkati setiap anak-Mu yang telah mengikuti acara ini, setiap hamba-Mu yang membuka hati untuk menyerap firman Tuhan, menyerap kerjaan Roh Kudus yang dapat diterapkan dalam kehidupan. Berkatilah semua. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga dari hamba-hamba-Mu, memberkati mereka, khususnya yang mengalami kesulitan, mengalami kendala, baik di dalam kehidupan berkeluarga, maupun di dalam pelayanan. Tuhan, lihat mereka semua, dan Tuhan tolong sehingga walaupun pelayanan kami masih harus dilanjutkan di tengah-tengah pandemi ini, kami mendapat kekuatan yang baru dari Tuhan, kami mendapat pertolongan dari Tuhan sebagai pengalaman-pengalaman yang akan terus mendewasakan, menguatkan iman. Terima kasih. Berkatilah Bapa dalam surga setiap pribadi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh kuasa Roh Kudus yang hadir dalam kehidupan kami semua. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Amin. Ya, puji Tuhan. Terima kasih untuk kebersamaan kita di dalam global, apa istilahnya tadi ya, global and pray ya. Kita bersyukur karena kita boleh berjumpa. Sebenarnya permintaan Pastor Yuwana Markus itu kita buka Zoom atau ruangan Zoom kita satu jam lebih awal, dan memang ternyata waktu dibuka 1 jam lebih awal banyak yang memang ikut masuk, dan itu ketemu kangen terlebih dulu. Dan ya lumayan ya, meskipun banyak yang juga belum masuk di dalam pertemuan awal, tetapi luar biasa. Nah, saya akan memimpin di dalam serba-serbi di dalam pertemuan ini. Serba-serbinya ini saya ingin fokuskan kepada satu hal saja, berkaitan dengan apa yang kita lakukan seperti hari ini. Pertama, saya sangat bersyukur, sangat menikmati pertemuan pada sore hari ini, dan bahkan sangat diberkati. Dan seperti dalam perbincangan sebelum hari ini ada beberapa usulan supaya kegiatan seperti ini bagus kalau diadakan secara rutin begitu. Dan itu pun juga yang saya ingin supaya kita akan lakukan hal ini, dan barangkali ini walaupun kita lakukan nanti akan bergantian. Pertama, terima kasih untuk Pastor Yuwana Markus yang sudah menggagas acara ini dan disampaikan kepada Majelis Pusat.
sehingga kami membicarakan hal tersebut dan pada akhirnya kami sepakat menyetujui bahwa kegiatan ini bagus, sehingga pada akhirnya hal ini bisa terlaksana dan bersyukur karena langsung dikoordinir oleh Pastor Yohana Markus, sehingga ini boleh terlaksana dengan baik, boleh terlaksana di dalam koordinasi yang baik, ya kita bersyukur untuk hal itu. Dan meskipun tadi untuk kegiatan pertemuan kita ini adalah perdana dan dipimpin oleh Pastor Yohana Markus, tetapi itu tidak mengatasnamakan wilayah 4, saudara-saudara. Ini kaitannya dengan usulan saya adalah supaya nanti akan rolling begitu di dalam setiap bulan dan masing-masing wilayah akan memimpin. Saya mengusulkan hal tersebut, jadi secara mendaulat saja supaya nanti kegiatan ini akan dimulai dari wilayah 1. Jadi siap-siap untuk bulan September wilayah 1 akan serahkan kepala majelis wilayahnya, urung rembuk di sana siapa yang akan bertugas, meskipun nanti di dalam tugas-tugas yang ada seperti tadi bisa melibatkan teman-teman yang ada di wilayah lain, ya cross wilayah. Silakan saja supaya nanti ya suasana atau nuansa kebersamaan kita bisa lebih terasa. Dan format yang sudah ada saya lihat cukup baik, tetapi barangkali kita nanti akan kalau lihat jam sekarang ini dan kita mulai dari jam 15 atau jam 3 waktu Indonesia bagian Barat, ternyata kita membutuhkan waktu 1,5 jam. Barangkali usulan saya juga seperti tadi, lagi asik-asik memuji cuma 1 lagu dipimpin oleh Pastor Yohana ya. Artinya barangkali bisa dibikin 2-3 lagu. Kemudian nanti kita akan berlanjut seperti begitu. Tetapi paling tidak format yang sudah ada barangkali kita bisa bikin seperti itu. Dan overall saya pikir sudah cukup baik. Dan kalau saya bilang tadi saya diberkati, saya nggak tahu apakah Bapak Ibu Saudara sekalian, teman-teman PI GPPK pun juga merasakan atau menikmati persekutuan kita bersama pada kesempatan ini. Nah, di layar saya melihat Pastor Dani Lantu yang sudah angkat jempol. Mungkin saya ingin supaya kita bisa lihat sama-sama. Silakan saudara, kalau memang setuju kita angkat jempol seperti saya ini loh. Ya, oke. Ada yang langsung angkat jempol, tetapi ada juga angkat jempol virtual, dan artinya kegiatan ini kita suka, kita mau supaya akan menjadi bagian di dalam kebersamaan kita, keluarga besar GPPK, supaya kita dapat melaksanakan hal ini 1 bulan 1 kali. Ya, 1 bulan 1 kali, kalau hari seperti ini ditetapkan dan jam yang ada, rasa-rasanya ini kita ada 50 orang yang, 50 gadget ya, yang ada di dalam pertemuan pada kesempatan ini. Artinya masih banyak juga saudara-saudara kita untuk diajak bertemu di dalam pertemuan berikut. Tolong ingatkan kepada yang belum join pada kesempatan ini, buat teman-teman majelis wilayah, supaya nanti akan mengingatkan teman-teman kita yang belum bergabung, dan ajak mereka. Untuk pertemuan seperti ini, saya rekam, dan nanti saya akan muat di dalam, kita punya Facebook group, dan saya akan masukkan rekaman ini di dalam Facebook group supaya nanti saudara bisa akses, tetapi juga bisa dibagikan kepada teman-teman kita yang belum join. Diharapkan supaya dengan melihat video yang kita lakukan bersama pada kesempatan ini, mereka pun juga nanti akan memiliki kerinduan yang sama di dalam pertemuan kita berikut. Barangkali ini yang saya ingin supaya diisi di dalam serba-serbi yang ada. Nanti serba-serbi yang berikut barangkali akan berbeda, ya barangkali ada apa namanya, undian undian gadget seperti begitu dan sebagainya. Tetapi ini saya pikir mendahului daripada serba-serbi yang ada, saya pikir lebih berguna untuk mengisi dengan hal seperti ini untuk kita pahami bersama-sama.
Ya, mungkin ini saja yang menjadi serba-serbi saya di dalam waktu 5 menit yang diberikan, dan tetap semangat kita semua, rindukan hal yang sama di dalam pertemuan-pertemuan berikut, dan ingat sekali lagi wilayah 1 didaulat untuk mengadakan kegiatan ini bulan depan dengan format yang kurang lebih sama. Ya, itu diadakan Rabu pertama bulan September ya, Rabu pertama. Dan sudah bisa dibayangkan bahwa nanti untuk wilayah 2 akan melayani di bulan Oktober, wilayah 3 bulan November begitu. Kemudian ya seterusnya, nanti akan bergulir kembali lagi di wilayah 1 dan seterusnya. Ya, barangkali ini saja yang menjadi serba-serbi kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya kembalikan kepada Pastor Roberto Utapea yang barangkali ada yang mau disampaikan selanjutnya. Ya, cukup, Pastor. Sorry. Apakah sudah selesai atau bagaimana? Ya, kalau sesuai dengan itu saja. Ya, sesuai dengan rundown kita, acaranya sudah selesai. Oke. Dan saya diberkati dengan kesaksian, doa, firman, dan sebagainya. Luar biasa. Good. Ya. Iya. Oh, mau pesan kepada Pastor Henry Limantau untuk teman kita yang ada di Sydney. Mungkin next month bisa join di dalam kegiatan kita. Tolong diingatkan. Ya, nanti saya sampaikan. Oke. Terima kasih. Oke. Iya, itu saja. Silakan buka mic saudara, menyapa satu dengan yang lain. Kalau masih kangen-kangenan atau Pastor Jeffrey. Foto. Oke. Iya, pasang wajah cantik ganteng saudara. Jangan lupa snack sama kopinya. Ditanggung yang ulang tahun. Ya, yang ulang tahun, selamat ulang tahun. Oke, smile all of you, smile. Sampai jumpa. Selamat ulang tahun. Oke, sekali lagi smile. Oke. Ya, silakan buka. Ini mungkin Pastor Jeffrey mau main sulap? Kosong. Next time. Next time. Oke. Wah, luar biasa. Tuhan berkati, sehat semuanya. Iya, Tuhan berkati, sehat semua. Yesus memberkati. Pastor Yana, Pastor Yeni, Tuhan berkati. Shalom semuanya. Pastor Swandoko, thank you, ya, Tuhan Yesus memberkati. Swandoko, Tante Emma. Ya, memberkati. Pastor Rita, terima kasih. Halo Rita, terima kasih renungannya, Tuhan berkati. Terima kasih. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Wah, luar biasa nih. Thank you. Pastor Heri, Pastor Yohana mulai main air lagi tuh. Dia paling suka main air sekarang, ini heran saya. Aduh. Damai. Itu Pastor Yoka kok langitnya sudah gelap di sana ya? Oh ya, lebih dulu ya. Dia sudah gelap. Di jalan. Betul, kami masih di jalan. Iya. Wow, luar biasa. Pastor Yoka. Motor biar saya bisa tetap. Pastor Yoka. Terima kasih.
Wah, luar biasa nih. Istri. Weh, rider. Jalan itu. Mana tuh helm itu? Itu dibonceng istri. Iya, betul. Mayoka itu sambil jual kacang dia tuh, bawa kacang itu. Balik itu bonceng. Waduh. Wow. Jadi. Woi, jangan ngebut. Jangan ngebut. Jadi mau tidur. Oke, Mas. Bye. Oke, kami pamit ya. Pamit ya. Oke, Hati semua. Pastor Henry, thank you, Pastor Rita, thank you ya, Pastor Rita, thank you. Thank you, Pastor Rita. God bless you. Hebat lo cerita. Apa? Oh, si Denny. Next time Denny yang hebat tuh. Dadah. Dendam dia, dendam. Denny tuh. Dah. Okay, God bless. God bless. Thank you, Pastor. Kamu